Kita kembali masuk dalam perenungan kebenaran firman. Masih dalam posisi kita merenungkan berkat ulang tahun, kekasih-kekasihku. Kita telah merenungkan semuanya itu berkat ulang tahun. Kasih-kekasihku. Ya, setiap orang yang berulang tahun pasti menerima berkat. Anak-anak berulang tahun diberkati oleh orang tuanya, diberkati oleh oma dan opanya, diberkati oleh tante, om, semua. Kakak-kakaknya siapa, semua memberkati dia. Tetapi ingatlah, ketika kita memberkati, jangan sampai kita memberkati dengan ucapan bibir yang kosong, saudara-saudaraku. Kalau tentang berkat jasmani sudah jelas, berlimpah-limpah itu. Ada yang memberikan hadiah begini, hadiah, ya itulah berkat jasmani. Kita sudah selesai membicarakan itu, silakan lanjutkan semuanya itu. Itu menyenangkan hati Tuhan ketika kita saling berbagi satu dengan yang lain. Nah, ketika kita bicara tentang berkat rohani, ingatlah jangan sampai kita membagikan ucapan bibir yang kosong. Kita telah merenungkan bersama-sama, kekasih-kekasihku, berkat yang seringkali kita lupakan untuk kita bagikan kepada yang berulang tahun. Kepada anak sudah jelas. Nah, mulai malam hari ini kita akan merenungkan berkat untuk para istri. Saudara-saudaraku. Berkat untuk para istri. Para istri kalau berulang tahun juga merindukan ada pembagian berkat untuknya. Betul apa tidak? Saya tanya dulu. Mama, Diko adalah seorang istri dari suamimu. Diko adalah seorang menantu dari papa mama bertua. Diko juga tetap seorang anak dari papa dan mamamu. Sekarang saya bertanya, apakah Diko juga merindukan berkat di hari ulang tahunmu? Jawab dulu, kekasih-kekasihku. Karena jika tidak, kita langsung tutup. Kita tidak perlu merenungkan itu karena Dikau tidak merindukannya. Jawab dulu, iya atau tidak. Nah, saya ingin itu aja. Iya atau tidak. Izinkan saya melihat dulu sekarang. Saya ingin baca dulu ini. Mari kekasihku, coba sampaikan sekarang. Ya apa tidak? Saya tanya. Diko seorang istri. Suami-suami tahan dulu ya. Opa oma tahan dulu. Opa oma nanti akan ada pertanyaan berikutnya. Ketika nanti Dikau yang berulang tahun. Opa oma pertanyaannya sama. Diko merindukan enggak? Sekarang untuk istri dulu ya. Untuk anak mantu dulu. Saya ingin tanya, ternyata jawabannya jelas. Jelas, Dina merindukan. Nah, suami-suami ingat, Dina seorang istri dari seorang suami. Ternyata merindukan, karena itu siapkan berkat. Ketika istri berulang tahun, ya Michael. Lili Sifang Lipur, rindu. Nah ini kiranya Bapak Junjung mendengar saat ini. Ternyata istri Bapak merindukan. Sri Kanti, Steli Langkai, Erni Sukiranto. Ya, nah kalau Ibu Erni Sukiranto sudah menyampaikan iya. Nah Pak Jansen Simanjuntak, ingat. Istri Bapak, kalau dia ulang tahun, dia merindukan juga berkat itu. Ana, nah sampaikan kepada suami. Saya lupa nama suami Ibu Ana. Iya, oke. Ramayani, iya. Yuli, iya. Steli, rindu. Lita Siano, merindukan. Sofliani Ratu Kore, rindu. Jenny Denga, iya saya merindukan. Haleluya. Evi Ratna, rindu. Himawan, rindu. Shana Rantung, rindu.
Sekarang saya tanya, apakah di sampingmu saat ini ada suami apa tidak? Di mana suamimu? Saya tanya. Dia kok mengatakan aku rindu-rindu, tapi suamimu tidak pernah mendengar itu. Panggil segera suami. Katakan kepada suami-suami, dengar itu. Dengar itu. Katakan pada suami-suami, dengar itu. Bahwa pendeta sedang omong. Katakan itu. Haleluya. Haleluya, ternyata istri-istri sungguh-sungguh. Nah, esok kita akan bertanya kepada suami-suami. Nah, sayangnya seringkali suami-suami tidak ada dalam jaringan. Esok semoga suami-suami yang masuk ya. Karena kita akan tanya pada dikau, apakah dikau juga rindu? Dari siapa? Haleluya, Nikodemus Giman. Bapak Pendeta, saya sudah menyiapkan minyak urapan dan rindu untuk Bapak Pendeta berkati. Haleluya, siapkan ya. Nanti di bagian akhir kita akan bersama-sama mengangkatnya ya. Haleluya. Erni Sukiranto, oh ada. Ada ternyata. Pak Yansen, esok pertanyaan untuk Bapak. Sekarang untuk istri dulu. Ternyata istri Bapak sudah menjawab rindu katanya. Tresia Valency, rindu. Nah, sekarang saya tanya sama Tresia, suami ada nggak di sampingmu? Nah, bagaimana di kau mengatakan rindu mendapat berkat? Tetapi yang memberkatinya tidak ada. Si Jin Simanjunta, ya rindu. Nah, sekarang bagaimana? Ada nggak? Samuel ada di sampingmu apa tidak? Panggil dulu. Ayo, mari, kekasihku sayang, ayo duduk di sini biar mendengar. Ramayani, suami saya tidak ada dekat saya Bapak. Nah, nanti kirimkan ini. Kalau tidak ada ya, Ramayani, nanti rekaman ini kirim supaya mendengarkan suami. Bahwa Ibu Ramayani juga merindukan itu. Haleluya, Sri Kanti, Tresia Valency. Cuma suami saya tidak ada bersama dengan saya Bapak. Nah, nanti kirim ini ya Tresia. Setelah nanti menjadi rekaman, kirim supaya suami mendengar. Bahwa istri-istrinya rindu mendapatkan berkat. Ketika ulang tahun, kita baru mengambil setahun sekali loh. Setahun sekali, Punde Ngombe, Shalom, Ana, namanya Lee, Mr. Lee, Bapak, dia di luar negeri saat ini, nanti akan saya sampaikan Bapak, kembali tanggal 6, nah, rekamannya sampaikan ya. Johnson Simanjunta, Shalom, nah dengarkan itu ya. Samuel Sulistyo, Shalom, ya Samuel ya, ingat kerinduan dari istri. Olga Kaiden, nah kekasih-kekasihku, ya saya sungguh yakin sebagai seorang istri ketika ulang tahun merindukan berkat. Nah hanya sekarang berkatnya apa ya? Berkatnya apa ya? Dan dari siapa berkat itu? Nah, dari siapa berkat itu? Ya. Berkatnya apa? Yang paling penting yang justru tidak pernah dipikirkan oleh seorang suami. Suami sering memikirkan untuk berkat istri ketika ulang tahun. Ya, yang dipikirkan hanya berkat jasmani. Demikian juga seorang istri menanti-nantikan itu. Dikau yang seorang istri, ingatlah, berkat apa sebenarnya yang engkau rindukan supaya ada padamu. Dan dengan berkat itu, engkau akan menggenapi apa yang tertulis. Menggenapi apa yang menjadi rancangan raja kita. Agar semuanya menjadi genap. Nah, apa itu? Dari siapa? Lah, seringkali kan kita mendapatkan berkat itu dari yang di atas kita. Lah, biasanya dari orang tua.
Dikau telah menjadi istri dari seorang suami, ketika ulang tahun, pasti akan ada kontak jika dikau tidak ada bersama di rumah. Dan jika ada, pasti ada sesuatu yang dikerjakan. Jika tinggal di sebuah kota dan bersama, bahkan mungkin di kota yang lain, ketika bisa saling berkunjung, pasti dikau akan melakukan itu. Di dalam momen-momen yang luar biasa, pasti dikau akan berkomunikasi dengan orang tuamu, dengan papa mama mertua. Nah, pada saat itulah, untuk orang tua, untuk papa mama harus mengerti. Papa mama, orang tua harus mengerti sekarang anakku perempuan yang telah menjadi istri dari seorang suami berulang tahun. Berkatilah dia. Jangan menyia-nyiakan setahun sekali. Kasih. Setahun sekali. Jangan menyia-nyiakan itu. Nah, terlebih-lebih lagi, jika dikau adalah seorang suami, untuk istrimu yang seorang itu, berkatilah istrimu yang seorang itu. Karena bagi istrimu, dikau juga adalah seorang di dalam hati. Seorang suami, berkatilah. Amin, kekasih-kekasihku. Nah, sekarang pertanyaannya, baiklah, karena ini istri-istri banyak di dalam jaringan ini, saya bertanya aja kepada istri-istri. Dikaulah yang memberikan jawaban kepada suamimu, berkat apa yang dikau rindukan? Nah, mari sekarang tulis dulu, berkat apa yang dirindukan sesungguhnya oleh seorang istri. Mari, mulai ditulis. Saya akan bantu nanti membacakannya. Apakah berkat itu adalah berkat rancangan Tuhan yang sungguh-sungguh engkau butuhkan, bahwa engkau butuh seperti itu, sehingga rancangan Tuhan jadi di dalam keluargamu. Karena engkau membutuhkan itu, sehingga engkau sungguh menginginkannya, sampai engkau berlutut, datang kepada ayah ibumu, datang kepada ayah dan ibu mertua untuk mendapatkan berkat itu. Mari, apa? Tulislah, kekasih-kekasihku. Haleluya. Nah, sudah ada yang menjawab. Dina, sukacita, sabar, kelemah lembutan. Dina ingin mendapatkan, Michael ingat itu. Dina merindukan sukacita, sabar, kelemah lembutan. Oke, apa lagi? Mari. Ya. Haleluya. Dina merindukan itu. Ternyata yang lain tidak ada. Belum menjawab. Bagaimana? Kasih-kasihku. Jin, sifat Juda. Jin, apa yang dikau rindukan? Saya rindu, saya selalu memiliki 9 rasa, ya, buah yang 9 rasa di dalam keluarga kami. Amin. Ya. Jin merindukan itu. Samuel, ingat apa yang menjadi kerinduan istri, ya. Ana, hikmat, kerendahan hati, ya. Erni Sukiranto, sukacita, kemurahan, penguasaan diri, ya. Ramayani, berkat cinta kasih dan saling menghargai, haleluya. Dina, tunduk kepada Michael, tunduk kepada suami, ya. Dan langsung Michael menjawab, itukah?
Michael, siapkan Nadia itu untuk istri. Siapkan. Ketika istrimu merindukan berkat ketundukan kepada suami, bagaimana bisa Michael akan membagikan berkat itu jika Michael tidak memiliki berkat itu? Ingat itu baik-baik. Berkatilah orang lain dengan apa yang ada padamu. Kalau kita ingin memberkati orang lain, kita harus memiliki itu. Nah, sekarang kita ambil contoh Dina dan Michael. Dina merindukan berkat tunduk kepada Michael sebagai suami dari Dina. Nah, sekarang pertanyaannya pada Michael. Nah, itu nanti soal memberkati. Sekarang untuk diberkati dulu ya. Michael, istrimu merindukan berkat ketundukan kepadamu. Bagaimana caranya Michael bisa memberkati istrimu agar dia menjadi tunduk kepadamu? Agar menggenapi semua yang tertulis. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti ketundukanmu kepada Tuhan. Bagaimana Dina bisa mendapatkan itu jika Michael tidak memiliki ketundukan kepada Tuhan? Nah, renungkanlah ini baik-baik. Jika Michael sendiri tidak memiliki ketundukan kepada Tuhan, bagaimana Michael bisa membagikan itu kepada istrimu yang merindukan itu? Karena Diko tak punya. Renungkan. Haleluya. Mari kekasih-kekasihku. Sebelum kita melanjutkan sambil merenungkan, ini sebenarnya poinnya ya. Ini poinnya. Karena ini dari suami. Demikian juga nanti kalau kita tarik. Karena berkat itu haruslah juga akan diterima oleh istri dari siapa? Dari orang tua, dari mertua. Dengan demikian saya mengingatkannya, para orang tua, ingat, mama, papa, putrimu merindukan berkat daripadamu. Siapkan dirimu. Jika engkau tidak memiliki berkat itu, bagaimana caranya membagikan kepada putri kekasih yang telah menjadi seorang istri dari seorang suami? Demikian juga papa, mama, mertua. Anak mantu si cantik jelita itu merindukan berkat daripadamu. Dan berkat yang dirindukannya seperti yang dituliskan di situ. Apakah dikau telah memiliki itu? Papa, mama, mertua? Apakah dikau memiliki apa yang dirindukan oleh anak mantu? Renungkan, mari kekasih-kekasihku. Aku murid Yesus Kristus Tuhan. Ayo, sambil merenungkan itu, mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Ku murid Yesus Kristus Tuhan, belajar giat dan rajin agar berhasil. Guru besarku amat sabar mendidikku, belajar dengan hati bersukacita. Bila salah ditunjukkan kesalahanku. Bila salah segera berubah. Bila salah dituntun ke jalan yang benar. Bila betul
kita telah benar mengerjakan itu, ingatlah, itu bukan karena kekuatan kita, itu karena hikmat dari Dia, karena pengetahuan dari Dia, karena kasih karunia-Nya. Kita bisa mengerjakan itu dengan benar. Sehingga kita bisa menjadi teladan bagi siapa? Bagi anak-anak kita. Amin. Bila salah, ku dituntun ke jalan yang benar. Bila betul, jadi teladan. Ingat Papa Mama, bagaimana agar kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita? Bagi anak mantu perempuan, anak mantu. Mari, jika engkau rindu memberkati anak mantu perempuan, suami-suami, jika engkau ingin memberkati istri yang sedang berulang tahun, ingat, engkau sendiri harus memiliki itu, apa yang akan engkau bagikan kepada istrimu. Para orang tua harus memiliki. Kalau tidak memilikinya, adikku dapat dari mana? Jangan sampai ucapan bibir itu kosong. Mari kita ambil contoh berkat jasmani. Aku ingin membelikan baju. Saudaraku, pasti kau akan pergi ke butik, saudaraku, dan membelikan baju untuk anak mantu perempuan. Engkau menyiapkannya, engkau membungkusnya dengan bagus. Dan pada hari itu, engkau akan membawa semuanya. Ini untukmu, anakku. Suami juga akan mengerjakan itu. Siapapun yang memikirkan ingin memberkati seseorang akan melakukan itu. Artinya apa? Harus ada padanya. Dia harus menyiapkan diri, memiliki apa yang akan dibagikan. Betul apa tidak? Saudaraku. Michael, betul apa tidak? Ya, jawabannya pasti betul. Karena kalau tidak, bagaimana engkau akan membagikannya? Nah, karena itu, mari kita sekarang langsung menukik berkat apa yang dibutuhkan oleh seorang istri. Peganglah ini. Siapkan itu setiap saat ketika itu dibutuhkan. Berkat apa? Yang dibutuhkan oleh seorang istri. Ingat apa yang sudah kita renungkan tadi malam? Apa yang dibutuhkan oleh seorang istri? Mari kita lihat kembali. Kalau tadi malam kita merenungkan ini untuk anak-anak perempuan yang masih sedang bertumbuh. Kalau itu sudah kita bagikan, kita pupuk sejak dia masih anak-anak. Bahkan sejak kita tahu di dalam kandungan bahwa anak yang akan lahir ini adalah perempuan. Sejak itu berkatilah dia dengan apa yang sungguh-sungguh dibutuhkannya, yaitu kelemah lembutan. Itulah yang dibutuhkan oleh perempuan. Jika engkau melihat seorang perempuan tidak memiliki ini, engkau akan mengatakan dia bukan perempuan. Selesai, sudah. Tetapi jika engkau melihat seorang laki-laki yang seperti itu, engkau juga tidak akan sanggup mengatakan dia seorang laki-laki.
Saudaraku. Karena itu perhatikan ini baik-baik. Makna kelemah lembutan itu harus dimengerti betul. Ya. Sejak di dalam kandungan, begitu dia lahir dan benar ini anak perempuan. Berkatilah dengan itu. Terus dipupuk masa kanak, terus remaja, perempuan, terus. Nah, jadilah dia istri. Ketika dia menjadi seorang istri, sebenarnya dia telah mengeluarkan buah lemah lembut itu. Dan dia akan terus mengeluarkan buah kelemah lembutan itu seumur hidupnya. Demikianlah perempuan-perempuan, demikianlah perempuan yang menjadi seorang istri. Amin, kekasih-kekasihku. Mari kita baca kembali 1 Petrus 3 mulai ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Seorang istri mendapatkan bagian untuk memenangkan suami yang tidak berlaku tertib di hadirat Tuhan. Jika engkau memiliki berkat ini di dalam hidupmu, kelemah lembutan. Tetapi jika engkau tidak memiliki berkat ini sebagai seorang istri, justru akan membuat suami-suami bahkan anak-anakmu semakin menjauh dari hadirat Tuhan. Ayat 2, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ayat 3, perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Ingat, saya akan lanjutkan. Tetapi perhiasanmu ialah, ingat inilah perhiasan seorang istri. Manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Perhiasan yang kekal. Seumur hidup selama-lamanya. Yang berasal dari roh kelemah lembutan. Roh yang lemah lembut dan tentram. Menentramkan kehidupan di dalam keluarga. Sehingga dimanapun ada sesuatu yang terjadi, ketika hadir seorang perempuan di situ, mestinya seorang perempuan itu akan membangun ketentraman. Sanggupkah mewujudkan itu, wahai istri-istri, wahai perempuan-perempuan? Roh yang lemah lembut haruslah ada padamu sebagai seorang istri. Bukan roh yang keras. Bukan roh gerutu, sungut-sungut. Bukan roh debat. Bukan roh yang menyalahkan orang lain. Tetapi roh yang lemah lembut sehingga sanggup menundukkan diri kepada seorang yang telah ditetapkan menjadi suami di dalam hidup. Renungkanlah ini baik-baik, kekasih-kekasihku. Nah, di sini kalau dibaca tadi, masih banyak yang tidak
mengangkat itu sebagai kerinduannya. Kenapa kau melupakan itu, wahai istri-istri yang ada di Nusantara dan negeri-negeri jauh? Kenapa engkau memilih yang lain? Hendaklah itu yang menjadi hiasanmu. Engkau memilih sukacita menjadi berkat untuk ulang tahunmu. Ya, yang dapat memberikan sukacita jika suamimu membelikan mobil baru untukmu. Engkau bersukacita, saudaraku. Jika suamimu membelikan sesuatu yang dapat menghias di telinga ini, namanya apa? Dan ketika itu digerakkan membawa cahaya yang luar biasa, semuanya jadi terang. Nah, itu namanya apa? Jika engkau mendapatkan itu, pasti engkau bersukacita. Mendapatkan hadiah kalung baru, engkau bersukacita. Tetapi apakah itu akan mengubah hidupmu menjadi lembut? Ini persoalan lain lagi. Bahkan mungkin saja dengan menggunakan hiasan-hiasan yang seperti itu, jika kita menghias hidup kita sebagai istri dengan hiasan-hiasan yang seperti itu, lihat tadi apa yang diungkapkan. Hiasan lahiriah, mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas berlian, mengenakan pakaian-pakaian yang indah. Saudaraku. Bahkan mungkin saja dengan hiasan-hiasan seperti itu, justru kelemah lembutanmu menjadi hilang karena bangkit di dalam keangkuhan dan kesombongan. Perhatikanlah hal-hal seperti ini, kekasih-kekasihku. Hiasan yang utama bagi seorang istri adalah kelemah lembutan. Bukan pakaian-pakaian yang indah, bukan emas dan berlian. Semua hiasan-hiasan lahiriah itu hanya untuk tubuh. Silakan. Pakailah itu. Supaya indah. Pakai, jika ada berlian, pakai. Jika ada hadiah dari saudaramu, dari suamimu, dari orang tua di ulang tahunmu, memberikan kalung yang indah, luar biasa, pakai. Pakailah. Indah. Semuanya itu demi keindahan bagi tubuhmu. Tapi ingatlah, kita adalah manusia rohani. Apa yang menjadi hiasan dari rohmu itu? Hiasilah rohmu dengan roh kelemah lembutan dan ketentraman, damai sejahtera. Kau tidak akan menghiasi rohmu dengan emas dan perak dan berlian. Itu untuk hiasan lahiriah. Pakai itu. Tetapi ingatlah, hiasan seorang istri yang sesungguhnya adalah kelemah lembutan. Amin. Amin. Ada amin, saudara-saudaraku. Karena di sini, ayo kita sekarang baca ya. Apa yang dirindukannya, coba. Haleluya. Nah, Tabita buah 9 rasa, oke. Di dalam buah 9 rasa itu ada kelemah lembutan, oke. Siane rantung, ya. 9 rasa. Jenny dengar.
menjadi imam yang baik, saling mengasihi. Itu yang diinginkan menjadi hadiah ya untuk dirimu. Itu namanya nanti menuntut, saudaraku. Itu namanya menuntut. Kasih dari seorang suami itu adalah urusan suami. Tapi yang kau rindukan itu apa? Bukan kasih suamimu kan? Itu kan dari suamimu itu nanti. Supaya ada padamu apa? Ketundukan. Agar bisa tunduk, kelemah lembutan. Karena itu mintalah itu. Dan ingat, dalilnya gimana? Siapapun dia akan sanggup memberikan itu kepadamu jika dia memilikinya. Artinya, suamimu juga adalah suami yang memiliki kelemah lembutan. Pasti demikian halnya. Orang tuamu juga adalah orang tua yang memiliki kelemah lembutan. Papa mama mertua juga adalah papa mertua yang memiliki kelemah lembutan sehingga bisa membagikan berkat itu kepadamu. Amin. Haleluya. Etni langkai. Yandoru Nova Lewaherila berkat damai sejahtera dan sukacita selalu. Ingatlah saat ini Nova Lewaherila kita sedang merenungkan berkat untuk seorang istri. Kau adalah seorang istri dari seorang suamimu itu. Nova. Kita merindukan berkat dari suami, berkat dari papa mama, agar kita bisa menggenapi apa yang tertulis tentang seorang istri di dalam Alkitab. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Nah, itu yang harus ada pada seorang istri. Jika engkau tidak pernah mendapatkan berkat itu, bagaimana engkau akan bisa menjadi tunduk kepada suamimu? Jika engkau tidak memiliki itu, jika itu tidak ada padamu, ingat berkat itu bagikan pupuk. Ketika itu dipupukkan kepadamu sejak engkau masih menjadi gadis mungil yang kecil. Bagikan orang mengatakan malaikat kecilku, my little angel. Ketika masih seperti itu loh. Terus dipupuk dalam kelemah lembutan sehingga menjadi gadis remaja. Nah, nanti menikah. Sejak pernikahan engkau dinikahkan, dipersatukan, orang akan melihat seorang istri yang lemah lembut. Itu akan menjadi percakapan di dalam keluarga besarmu. Nampak ketika pernikahan itu kelemah lembutan yang terpancar dari seorang istri, dari seorang suami. Itu akan menjadi percakapan luar biasa. Karena itu, jika sekarang ini kau gadis-gadis remaja, ingat, mintalah itu, berusahalah mendapatkan itu. Berkat kelemah lembutan itu. Ketika engkau memintanya kepada Tuhan, mintalah itu kelemah lembutan. Mintalah itu. Supaya itu ada padamu dan terus bertumbuh. Dan engkau menjadi gadis lemah lembut. Terus dalam pernikahan, engkau menjadi istri lemah lembut. Amin. Dengan begitulah engkau akan menjadi penggenap apa yang tertulis. Dalam kelemah lembutan itulah engkau akan sanggup
menggenapi apa yang tertulis di dalam 1 Petrus 3 ayat 1. Amin, kekasih-kekasihku. Nah, saya ingin lihat lagi apa sih yang dirindukan oleh istri-istri. Saudara. Marta, kami sangat merindukan akan hidup kami bisa memancarkan kasih yang sempurna yang dari Tuhan. Itu engkau bukan sebagai seorang istri. Engkau sebagai manusia rohani. Kita sekarang sedang merenungkan seorang istri. Kalau sebagai manusia rohani, ya semuanya itu, 9 rasa itu ada pada kita. Nah sekarang sebagai istri, ingat kita sedang merenungkan istri. Tadi malam kita merenungkan tentang anak perempuan. Malam sebelumnya anak laki-laki. Malam sebelumnya anak dari orang tua. Terus begitu. Malam hari ini istri dari seorang suami. Amin. Vivianles, Michael jawab, betul. Kalau gitu, wujudkanlah itu, Michael. Haleluya. Siska lemah lembut baik. Itulah Siska yang dibutuhkan oleh seorang istri ya. Nah, ajarilah Trisna, Elia, dengan itu berkati. Saat ini angkat tanganmu. Elia ada bersamamu, sekarang tumpangkan tangan, berkati dia. Jadi kekasih-kekasihku, mari berkat itu pupuk untuk terus. Jika engkau memupuk dengan pupuk yang lain tidak bertumbuh nanti itu. Trisna jaraknya 800 km dari tempat Siska, angkat tanganmu, arahkan ke situ. Haleluya. Adinjai Taria Apoloniali yang menghias di telinga, anting-anting Bapak, ya itu namanya. Sekarang Apoloniali rindu apa? Ana, Dina, Ana, Evi semua mengatakan amin. Erni amin, Olga Kenda amin, amin. Jadi Diko setuju. Jenny Denga juga amin. Haleluya. Yona Kubini di Michigan Amerika Serikat juga amin. Berarti setuju semua. Begitu kan? Kelemah lembutan ya. Haleluya. Yanduru. Nah, Yanduru sudah tahu kalau begitu apa yang dirindukan oleh istri, yang dibutuhkan. Ya, saya tadi bertanyanya apa yang dibutuhkan. Nah, bisa saja yang dibutuhkan itu terus menjadi kerinduan. Nah, apa yang dibutuhkan sudah dibangun menjadi kerinduan agar menjadi seorang istri yang lemah lembut. Novia Kainde, amin. Sarah Luji, haleluya. Minyak urapan, siapkan ya. Nova Lewahrila, saya merindukan suami saya dipenuhi hati yang penuh kasih Kristus. Itu dari suami. Itu urusan suami. Nova Lewahrila. Urusan suami akan diselesaikan oleh suami esok itu. Dengan cara begini, Nova, itu namanya Nova sedang menuntut pada suamimu, supaya di suamimu ada kasih Kristus, supaya suamimu memiliki penuh kasih Kristus. Sekarang kita sedang merenungkan untuk dikau, supaya dikau dipenuhi oleh apa, saudaraku? Kita tidak sedang membicarakan suami, kita tidak membicarakan orang lain, tapi membicarakan seorang istri. Sebagai seorang istri, apa yang kau butuhkan? Agar bisa menjadi seorang istri yang menggenapi apa yang tertulis tentang seorang istri. Amin. Haleluya. Antonita Kota Shalom, Lilik Sipanglipur. Saya minta terus Pak berkat kelemah lembutan dan ketundukan pada Tuhan secara pribadi. Amin. Termasuk ketundukan pada suami. Ketundukan pada suami
seperti ketundukan kepada Tuhan. Begitu tertulisnya. Haleluya. Bila salah, ku kan segera berubah. Ayo diperbaiki, kekasih-kekasihku. Bila salah, ditunjukkan kesalahanku. Amin. Haleluya. Etni langkai kelemah lembutan. Bawa itu kepada Tuhan. Bahwa itulah yang kau rindukan. Agar engkau bisa menjadi seorang istri yang tunduk kepada suami. Jangan pernah, wahai kau istri-istri, jangan pernah memiliki hati untuk menundukkan suami-suamimu. Jangan pernah. Karena engkau akan melawan firman Tuhan. Istri, tunduklah kepada suami, bukan menundukkan suami. Ingat itu baik-baik, kekasih-kekasihku. Sebagai istri, tunduklah kepada suami, bukan menundukkan suami. Amin. Beratkah ini? Jika engkau memiliki hati yang lemah lembut, engkau akan dengan sukacita mengerjakan itu. Tetapi jika kau mengatakan, ini berat sekali, saudaraku. Bagaimana caranya aku tunduk kepada suami? Jika engkau masih mempertanyakan hal-hal seperti itu, berarti kau tidak memiliki kelemah lembutan. Artinya sekarang apa? Menjadi semakin penting engkau diberkati dengan semuanya itu. Mintalah berkat itu. Agar engkau memiliki semuanya itu. Jangan turuti keinginanmu. Jangan pernah, kekasih-kekasihku. Karena celakalah orang-orang yang demikian di dalam membangun bahtera keluarga. Tidak mendatangkan apa-apa. Yang akan muncul adalah rasa sakit. Karena engkau rindu mengerjakan sesuatu yang bukan bagianmu. Sehingga engkau pasti gagal mengerjakan itu. Karena tidak mungkin. Renungkan ini baik-baik. Genapi apa yang tertulis tentang engkau sebagai seorang istri. Dan ingatlah, di sini saya tidak sedang menyampaikan sebagai seorang perempuan. Tidak. Sebagai seorang anak Tuhan. Tidak. Saya sedang berbicara engkau sebagai seorang istri. Amin. Bisa membedakan itu. Kau juga anggota masyarakat. Dengan profesi yang ada. Kau seorang istri dari suami. Engkau punya profesi. Macam-macam profesimu. Silakan. Engkau juga menjadi kepala kantor, silakan. Engkau menjadi gubernur, wali kota, silakan. Engkau menjadi menteri, menjadi perdana menteri, menjadi presiden sekalipun, silakan. Saya tidak berbicara seorang perempuan yang adalah seorang presiden. Saya tidak berbicara seorang perempuan yang adalah seorang gubernur. Tidak. Saya sekarang ini sedang berbicara, kau adalah seorang perempuan yang adalah seorang istri dari seorang suamimu itu. Amin, kekasih-kekasihku. Jika engkau di muka bumi ini mendapatkan berkat anugerah,
karena memiliki hikmat dan juga menerima yang lain, sehingga engkau menjadi seorang gubernur perempuan, seorang istri, engkau menjadi seorang gubernur, engkau akan membutuhkan yang lain. Untuk yang lain. Tetapi begitu engkau pulang ke rumahmu, engkau adalah seorang istri dari seorang suami, siapapun suamimu itu. Apakah jabatannya di bumi hanya seorang ketua RT? Berlaku hukum sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 1. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Nah, perhatikan ini baik-baik. Engkau sebagai seorang gubernur, kerjakan bagianmu. Engkau seorang rektor, kerjakan bagianmu. Engkau seorang dekan, kerjakan bagianmu. Itu wilayahnya beda. Sekarang ini kita sedang merenungkan perempuan yang adalah seorang istri. Amin. Kekasih-kekasihku, apa yang kau butuhkan? Mari. Itulah yang sedang kita renungkan. Haleluya. Nilangkai kelemah lembutan. Lilik si Panglipur tiap pagi minta berkat tumpangan tangan ke Pak Junjung, minta ketundukan dan kelemah lembutan. Wah, ini seorang istri yang sungguh-sungguh merindukan itu. Itulah yang harus dilakukan. Itu yang harus dilakukan oleh seorang istri. Datang kepada suami, menundukkan diri, minta berkat dari suamimu. Karena itu tadi saya juga sudah menyampaikan bagian yang terpenting. Ini berkat ulang tahun dari seorang suami untuk seorang istri. Nah, apalagi kalau sudah setiap hari mengerjakan itu, mintalah. Mintalah itu kepada suami. Karena jika engkau memintanya, engkau akan mendapat. Jika engkau sendiri tidak pernah memintanya, bagaimana engkau bisa mendapatkan hati yang menundukkan diri kepada suami? Ingatlah, penggambaran. Suami istri di muka bumi ini hanya sebuah penggambaran, dan itu hanya sementara. Hanya berlaku ya, berapa lama? Katakanlah orang menikah umur 25 kita katakan. Dan nanti seumur hidup dia bersama dengan suaminya berapa? Kan kita jarang toh mendengar ulang tahun perkawinan. Ulang tahun emas berarti 50 tahun. Jarang toh ya. Yang banyak kan ya perunggu, perak, saudaraku. Artinya sekarang apa? Ya, tidak banyak loh yang sampai mendapatkan itu. Ulang tahun perak. Banyak. Perunggu. Lebih banyak lagi. Saudaraku. Emas. Jarang. Artinya apa? Katakanlah. Itu berlaku hanya 50 tahun loh. 50 tahun paling panjang. Saudaraku. Paling panjang sudah. Perhatikanlah ini baik-baik. Genapi apa yang tertulis. Jangan kita mengubah-ubahnya. Ya, dengan bahasa mungkin yang lebih jelas. Jangan melawan apa yang telah tertulis. Ingatlah, sebagai istri, apa yang harus kita lakukan? Tunduk kepada suami. Nah sekarang, jika kepada suami kita tunduk,
Bagaimana dengan papa dan mama dari suami? Ingat itu baik-baik. Ya haruslah, karena suami Anda menghormati papa dan mamanya. Hormat dalam ketundukan itu. Lebih-lebih sekarang kita sebagai istri kepada papa dan mama dari suami. Kepada papa dan mamamu. Lebih lagi, tunjukkanlah kelemah lembutan itu. Itulah seorang istri. Janganlah kita melawan apa yang tertulis. Jika engkau menginginkan berkat keluarga itu. Berkat keluarga, karena engkau dipersatukan dalam sebuah lembaga yang terkecil di muka bumi ini yang disebut dengan keluarga itu. Jika engkau menginginkan berkat keluarga, lakukan itu. Ketundukan kepada suami. Nah, agar bisa mengerjakan itu, kelemah lembutan harus ada padamu. Haleluya. Nah, Yanduru, betul sekali Bapak. Nah, kalau begitu, berkatilah istri dengan semuanya itu. Nah, sekarang persoalannya, Pak Faseli, apakah istri Bapak ada di dalam jaringan ini, ikut mendengar ini apa tidak? Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu tentang ini? Kalau dia tidak pernah tahu, bagaimana dia bisa membangun kerinduan untuk menjadi lemah lembut itu? Suami-suami, ajari. Jika engkau seorang suami saat ini, rekaman dari ini nanti bagikan kepada istrimu. Nurmida, tadi malam setelah ibadah, Mama langsung telepon adik Jerry, memberkati adik laki-laki satu-satunya dengan roh takut kepada Yesus Kristus Tuhan. Bagus, itulah, kerjakan ya. Mama di Tangerang, adik bungsu Jerry ada di Pekanbaru. Mama memberkati adik. Bagus, itulah berkati untuk takut akan Tuhan. Amin. Nova, lewarilah saya rindu kelemah lembutan Bapa. Jadilah itu padamu, Nova. Dan katakan itu kepada suamimu. Katakan, aku merindukan itu. Yang merindukan akan meminta, yang meminta akan menerima. Genapi semua yang tertulis. Aploniali, suamiku sudah mudik 2 tahun yang lalu, naikkan ucapan syukur. Haleluya. Dan kini, sebagai seorang ibu, karena Aploniali, engkau bukan lagi seorang istri. Engkau sekarang adalah seorang ibu. Nah, orang ibu dengan anak, berlaku hukum ibu. Karena itu akan engkau lakukan hanya pada seorang suami. Kelemah lembutan itu engkau tunjukkan hanya kepada seorang suami. Amin, kekasih-kekasihku. Agar engkau tunduk kepada suamimu itu. Jadi ketundukan seorang istri hanya kepada suami. Amin, kekasih-kekasihku. Ketika suami sudah mudik surgawi, engkau bukan lagi seorang istri. Engkau akan membutuhkan yang lain, karena engkau bukan lagi seorang istri. Amin, Ibu Aploniali. Engkau akan seorang ibu dari anak-anak. Engkau akan seorang saudara dari saudara-saudaramu. Amin.
Haleluya. Naomi Indriani Karyono Syalu Lilik Sipangliput, iya Bapak, saya minta roh ketundukan pada suami ini dari Pak Junjung di samping saya. Nah sekarang ini minta lagi Bu Lili, kalau saat ini ada suami yang sangat Ibu kasihi, yang sangat mengasihi Ibu, minta turunlah dari tempat dudukmu, berlutut. Lakukan itu. Berlutut. Supaya suami menganugerahkan itu. Apapun yang diberkatkan oleh suami, semua itu dari Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Kerjakan saat ini. Jika suami ada. Begitu caranya, jangan menunda-nunda ya, saudaraku. Jika dikau saat ini seorang menantu perempuan dari papa mama mertua, dan papa mertua juga ada saat ini, bertindak sekarang. Jangan mengeraskan hatimu, turun dari tempat dudukmu, datang kepada mama papa yang saat ini ada di dalam jaringan. Berlutut. Mama papamu siap memberkatimu. Lakukan itu. Dan jika tidak ada, bangun, aku merindukan itu. Kapan aku akan ketemu dengan mama, papa, mertua, aku akan meminta itu. Nah demikian juga papa, mama pada anak-anak perempuan yang adalah seorang istri. Papa, mama, mertua, jika sekarang ini tidak ada, angkat tanganmu. Di mana sekarang anak mantu perempuan itu ada? Berkati dengan kelemah lembutan. Begitulah nanti anak mantu perempuanmu akan menaruh hormat kepadamu. Karena dia adalah anak mantu yang lemah lembut. Jika engkau tidak pernah memberkatinya, bagaimana engkau bisa mendapatkan anak mantu yang lemah lembut? Semuanya merindukan itu, tapi tidak pernah mengerjakannya. Bagaimana engkau bisa mendapatkannya? Bagaimana engkau bisa mendapatkan buah semangka jika engkau tidak pernah menanam semangka, saudaraku? Bagaimana pohon semangka yang engkau tanam itu bisa berbuah jika engkau tidak pernah memupuknya? Kerjakan, saat ini juga kerjakan itu. Amin, kekasih-kekasihku, lakukanlah. Siska, lakukanlah untuk anak-anak, Adelaide Supit, Sumiati Junta, roh patuh dan tunduk pada suami, mengalirlah dalam diriku. Nah, mintalah itu, ucapkan itu. Haleluya. Sumiati Junta, biarlah aku menjadi istri yang penuh dengan kelemah lembutan dan sifat yang selalu mengalah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ya, mintalah itu. Dan jika saat ini ada suami, mari mintalah langsung pada suami. Engkau memintanya, merindukannya, tetapi engkau tidak pernah menundukkan diri untuk meminta itu. Nice, sebagai gadis, bertumbuhlah di situ. Dina, puji Tuhan Bapak, Michael memberkati saya. Haleluya, Michael kerjakan itu. Haleluya. Putri saya, nah sekarang ini putri saya ada di Samarinda, tidak bersama-sama dengan saya saat ini juga. Ega, anakku, engkau sebagai istri dari seorang suami, Luki, engkau diberkati dengan kelemah lembutan. Jadilah itu padamu, teruslah bertumbuh di dalam kelemah lembutan itu. Sehingga engkau sanggup menggenapi apa yang tertulis tentangmu. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 1. Engkau seorang istri, tunduk kepada suamimu. Jadilah itu padamu, anakku. Dan kini Luki, tumpangkanlah tanganmu. Jika engkau sudah ada bersama di rumah saat ini, tumpangkan tanganmu, berkatilah itu. Dan Ega, anakku, katakan,
jadilah itu padaku di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Genaplah itu padamu, anak-anak di Samarinda. Haleluya. Haleluya, kerjakan ya. Haleluya. Lilik si Panglipur, puji Tuhan, barusan Pak Junjung menumpangkan tangan Bapak ke saya. Terima kasih atas didikannya. Ya, naikkan ucapan syukur pada Yesus Kristus Tuhan supaya benar-benar jadi itu. Dan saat ini lanjutkan untuk putri kekasih. Lanjutkan itu. Kalau ada di samping, ya ini dia, kerjakan bagianmu. Jika dia tidak ada, angkat tanganmu, bagikan itu. Seperti orang memupuk tanaman, ada yang ditabur, ada yang disemprot, ada yang... Sudah kerjakan semua cara untuk memberkati itu. Angkat tangan, dimanapun sekarang putri kekasih ada, berkati dia dengan semuanya itu. Itulah berkat yang paling penting. Setiap kita ketemu dengannya, jangan lupakan ini. Terlebih ketika hari ulang tahunnya itu. Karena pada saat itu dia sungguh-sungguh merindukan. Supaya dia mendengar dengan telinganya ucapan bibir dari papa dan mamanya itu. Sehingga itu akan menjadi perbendaraannya di dalam hatinya. Karena itulah yang didengar oleh telinganya. Untuk ada pada anak-anak. Amin, kekasih-kekasihku. Siapapun di kau, kekasih-kekasihku. Himawan Sarwi Andilski, kami anak-anak Ibu Suharwi Sarbini sudah mendapatkan berkat sebuah haleluya. Dan kini saat ini juga, Ibu Andilski, apakah bersama dengan putri kekasih Quintin? Lakukan saat ini. Dan Quintin mari bergerak. Berlutut di depan mama, terima berkat itu. Supaya itu ada padamu. Dan Bunda Suharwi Sarbini yang ada di Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah, angkat tangan ibu. Putri ibu ada di mana-mana. Termasuk juga yang ada di Texas, Ana. Berkati saat angkat tangan. Mereka semua adalah istri dari suami-suami yang sudah ada. Yang dipersatukan dalam nama Yesus Kristus. Berkati. Semua akan terus berubah. Berkati saat ini, Ibu Suharwi, di kau masih ada dengan kekuatan di muka bumi ini. Kekuatan yang dari Yesus Kristus Tuhan bertindak. Saat ini angkat kembali tangan Ibu, berkati dengan semuanya itu. Haleluya. Siska Trisna siap menerima vaksin saat ini di La Rochelle. Imun terbentuk dengan kuasa. Jadilah semuanya itu. Trisna, hari ini kau menerima vaksin yang kedua. Haleluya, diberkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semuanya terbangun sesuai dengan maksud engkau divaksin. Jadilah itu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Himawan Sarwi Andilski, sudah Bapak, haleluya. Demikian, jangan menunda-nunda ya, jangan menunda-nunda. Siapapun kau begitu mendengar, bertindak. Jangan menunda-nunda. Jangan menunda nanti setelah selesai baru kita mengerjakan. Tidak, berkat Tuhan tercurah ketika perkataan-perkataan kebenaran itu sedang dinyatakan. Pada saat itu berkat tercurah. Jangan menunda-nunda. Bertindaklah saat ini. Amin. Haleluya. Kekasih-kekasihku. Nah ini yang ada di Amerika Serikat. Terima berkat dari Bunda yang ada di Sukoharjo. Haleluya. Segala puji, syukur, hormat hanya bagimu saja ya Yesus Kristus Tuhan. Demikianlah kami bersatu di dalam jaringan ini. Begitu kami mendengar kebenaran-Mu, kami pun tidak mau menunda-nundanya untuk mengerjakannya. Sebab demikianlah kebenaran.
Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang ada. Kami langsung bertindak di dalam nama-Mu. Dan kini ya Yesus Kristus Tuhan, jadilah perkenan-Mu meneguhkan semuanya itu. Sebagaimana berkat-berkat yang dicurahkan oleh anak-anak-Mu yang adalah ibu ayah dari anak-anak, dari gadis-gadis yang Kau utus ada di muka bumi ini. Demikian juga yang telah menjadi istri yang telah Engkau persatukan dengan suami-suami untuk membentuk suatu keluarga. Jadilah perkenan-Mu meneguhkan semuanya itu. Demikianlah istri-istri pengikut Kristus di muka bumi ini berlaku untuk menggenapi rancangan-Mu untuk membangun damai sejahtera di dalam keluarga. Jadilah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Bersukacitalah kekasih-kekasih.